merupakan suatu proses dan bukan semata-mata hasil yang dicapai. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ditulis bahwa belajar berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu dari arti atau definisi makna belajar merupakan suatu kegiatan atau aktivitas. Menurut Wikipedia, belajar adalah suatu aktivitas yang di dalamnya terdapat sebuah proses dari tidak tahu menjadi tahu, tidak mengerti menjadi mengerti, tidak bisa menjadi bisa, untuk mencapai hasil yang optimal berdasarkan definisi di atas. Maka belajar adalah suatu proses tingkah laku yang dari awal tidak tahu menjadi tahu. Belajar sosial berdasarkan kesimpulan di atas, maka belajar sosial adalah suatu proses tingkah laku di mana kita mengamati bahwa meniru suatu pola perilaku orang lain atau masyarakat yang awalnya tidak tahu menjadi tahu. Menurut Alex Subor 2003 sendiri, belajar sosial adalah belajar yang bertujuan memperoleh keterampilan dan memahami terhadap masalah-masalah sosial, penyesuaian terhadap nilai-nilai sosial, dan sebagainya. Termasuk belajar jenis ini misalnya belajar memahami masalah keluarga, masalah penyelesaian konflik antar etnis atau antar kelompok, dan masalah-masalah lain yang bersifat sosial. Yang kedua, teori belajar sosial. Albert Bandura sangat terkenal dengan teori belajar sosial atau social learning theory. Salah satu konsep dari aliran behavioristis yang menekankan pada komponen kognitif dari pikiran, pemahaman, dan evaluasi. Ia seorang psikologi yang terkenal dengan teori belajar sosial dan kognitif sosial serta efikasi diri. Eksperimen yang sangat terkenal adalah eksperimen Bobodol yang menunjukkan anak-anak meniru perilaku agresif dari orang dewasa di sekitar. Teori kognitif sosial yang dikemukakan oleh Albert Bandura menyatakan bahwa faktor sosial dan kognitif serta faktor perilaku memainkan peran penting dalam pembelajaran. Faktor kognitif berupa ekspektasi atau penerimaan siswa untuk meraih keberhasilan. Faktor sosial mencakup pemahaman siswa terhadap perilaku orang tuanya. Albert Bandura merupakan salah satu perancang teori kognitif sosial. Ada 4 komponen dalam proses belajar sosial, yaitu yang pertama, atensi atau memperhatikan. Sebelum melakukan penirian terlebih dahulu, seorang harus menaruh perhatian terhadap model yang akan ditiru. Keinginan untuk meniru model karena model tersebut memperhatikan atau mempunyai sifat yang kualitas yang hebat, yang berhasil, anggun, berkualitas, dan sifat-sifat lainnya. Dalam hubungan ini, Bandura memberikan contoh mengenai pengaruh televisi dengan modelnya terhadap kehidupan dalam masyarakat, terutama dalam dunia anak-anak. Yang kedua, retensi atau mengingat. Setelah memperhatikan dan mengamati suatu model, maka saat itu anak-anak akan memperhatikan tingkah laku yang sama dengan model tersebut. Anak-anak melakukan proses retensi atau mengingat dan menyimpan memori mengenai model yang dia lihat dalam bentuk simbol-simbol. Bandura mengungkapkan kedekatan dalam rangsangan sebagai faktor terjadinya asosiasi antara rangsangan yang satu dengan rangsangan yang lainnya bersama-sama. Timbulnya satu keinginan karena ada rangsang yang menarik ingatan lain untuk didasari karena kualitas rangsangan-rangsangan tersebut kira-kira sama atau hampir sama dan ada hubungan yang dekat. Bentuk simbol-simbol yang diingat ini tidak hanya diperoleh berdasarkan pengamatan visual, melainkan juga melalui verbalisasi. Ada simbol-simbol verbal yang nantinya bisa ditampilkan dalam tingkah laku yang terwujud. Pada anak-anak yang kekayaan verbalnya masih terbatas, maka kemampuan meniru hanya terbatas pada kemampuan mensimbolisasikan melalui pengamatan visual. Yang ketiga, memproduksi gerakan motorik. Supaya bisa memproduksi gerakan motorik tersebut, tingkah laku secara tepat, seseorang harus sudah bisa memperhatikan kemampuan-kemampuan motorik. Kemampuan motorik ini juga meliputi kekuatan fisik. Misalnya, seorang anak yang mengamati ayahnya mencangkul di ladang agar anak ini bisa meniru apa yang dilakukan ayahnya. Anak ini harus
sudah cukup kuat untuk mengangkat cangkul dan melakukan gerakan terarah seperti ayahnya. Yang ketiga, ulangan, penguatan, dan motivasi. Setelah seseorang melakukan pengamatan terhadap suatu model, ia akan mengingatnya. Diperhatikan atau tidaknya hasil pengamatan dalam tingkah laku yang nyata tergantung pada kemauan dan motivasi yang ada. Apabila motivasi kuat untuk memperhatikannya, misalnya karena ada hadiah atau keuntungan, maka ia akan melakukan hal itu. Begitu juga sebaliknya, mengulang atau sesuatu perbuatan untuk memperkuat perubahan yang sudah ada agar tidak hilang tersebut ulang-ulang pengamatan. Yang berikut kelebihan dan kelemahan teori belajar sosial Bandung. Yang pertama kelebihan. Teori Albert Bandura lebih lengkap dibandingkan teori belajar sebelumnya. Karena itu menekankan bahwa lingkungan dan perilaku seseorang dihubungkan melalui sistem kognitif tersebut. Bandura memandang tingkah laku manusia bukan semata-mata refleks, melainkan juga akibat reaksi yang timbul akibat interaksi antara lingkungan dan kognitif manusia itu sendiri. Yang kedua, kelemahan. Teori belajar sosial Bandura sangat sesuai jika klasifikasi dalam teori behavioristik. Ini karena teknik pemodelan Albert Bandura adalah mengenai peniruan tingkah laku dan adanya cara peniruan tersebut. Memerlukan pengulangan dalam mendalami sesuatu yang ditiru. Selain itu juga, jika manusia belajar atau membentuk tingkah lakunya dengan hanya melalui peniruan atau modeling, sudah pasti terdapat sebagian individu yang menggunakan teknik peniruan ini juga akan meniru tingkah laku yang negatif, termasuk perlakuan yang tidak diterima dalam masyarakat. Sekian dan terima kasih.